Adi Mursalim selaku pembimbing mata kuliah manajemen operasi 1. Selamat siang juga teman-teman. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir manajemen operasi. Sebelum saya akan menjawabnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Margareta Eti, NIM 1510415934. Saya dari kelas A2 manajemen. Perbedaan produksi dan operasi. Produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana, serta bahan secara efektif dan efisien. Sedangkan operasi adalah area khusus dalam manajemen yang mengubah atau mentransformasikan sumber menjadi barang dan jasa. Yang kedua, jenis-jenis manajemen produksi. Jenis-jenis manajemen produksi berbagai macam bila ditinjau dari berbagai segi. Proses produksi dilihat dari wujudnya terbagi menjadi proses kimiawi, proses perubahan bentuk, proses assembling, proses transformasi, dan proses penciptaan jasa-jasa administrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang human capital, manajemen perusahaan, manusia handal, mutu kehidupan kerja. Yang pertama itu human capital. Human capital yang saya ketahui adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Human capital menciptakan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang kedua itu manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasikan, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif dan ditunjukkan untuk mencapai satu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, istilah manusia handal. Istilah manusia handal adalah manusia yang teguh dalam kerja, yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan dengan tepat waktu. Yang keempat, kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan suatu kondisi kerja sebagai hasil interaksi antara individu dan pekerjaan sehingga membuat pekerjaan lebih produktif dan memberi kepuasan kerja. Selanjutnya, hubungan manusia dan sistem kerja. Hubungan manusia dan sistem kerja sebagai berikut. Kinerja manusia merupakan sumbangan yang sangat penting bagi kinerja organisasi perusahaan, di mana perusahaan tidak akan berfungsi dan unggul tanpa manusia yang handal dan termotivasi. Untuk mendukung operasi perusahaan diperlukan suatu strategi SDM yang tepat dan menempatkan karyawan yang berkaitan dan memiliki kompetensi tertentu. Dalam kegiatan dengan sistem kerja, maka manusia perlu dimanfaatkan secara efisien dan dalam lingkup tindakan operasi yang ada, memiliki mutu kehidupan kerja yang baik. Di sini saya meneliti perusahaan sawit di daerah Skada Hulu, yaitu PT Multijaya Perkasa, biasa dikenal sebagai MJP. Dan saya bertanya kepada seseorang karyawan di perusahaan itu, kebetulan orang tua saya termasuk karyawan di perusahaannya. Perusahaan sawit tersebut serikat sejak tahun 1960 hingga sekarang. Perkebunan kelapa sawit merupakan komandi unggulan bagi Kabupaten Skadau selain tanaman karet. PT Multijaya Perkasa atau MJP terletak di pemukiman Kampung Slalom 1 dan Slalom 2 dengan luas lahan yang tersedia atau yang dapat diusahakan untuk pertanian hanya 10% dari luas total kampung. 95% penduduk di Kampung Slalom mengandalkan dari hasil pertanian. Akhirnya mata pencarian utama adalah mengelola hasil pertanian. Praktek pengelolaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kampung Slalom 1 dan 2 menggunakan strategi take over atau pindah tangan. Hal ini diterapkan untuk cuci tangan atau menghilangkan personalia. Dengan masyarakat lingkungan hidup perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kampung Slalom 1 dan 2 memiliki saham sebesar 63%. Dan selanjutnya itu lokasi. Lokasi merupakan salah satu kegiatan awal yang harus dilakukan sebelum perusahaan mulai beroperasi. Penentuan lokasi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani konsumen, mendapatkan bahan-bahan mentah yang cukup, mendapatkan tenaga kerja dengan mudah, serta memungkinkan diadakannya perluasan usaha. Kesalahan dan memiliki lokasi akan mengakibatkan biaya transformasi yang tinggi, kekurangan tenaga kerja, kehilangan kesempatan dalam bersaing, tidak tersedianya buku yang cukup, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.